Guys, gimana kabar kamu hari ini? Balik lagi bareng aku di sini. Santai aja ya. Aku cuman pengen kamu bayangin sesuatu sebentar. Bayangin kamu udah nggak lagi ngejar dia. Kamu udah narik energi kamu pelan-pelan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Udara rasanya beda. Ada ketegangan kecil yang nggak bisa dijelasin, tapi kamu bisa ngerasainnya. Itu momen saat dia mulai sadar kalau dia kehilangan kamu. Tiba-tiba nada bicaranya berubah. Kata-katanya lebih hati-hati, suaranya lebih lembut, dan untuk pertama kalinya, kamu lihat keraguan di matanya. Itu titik balik yang jarang disadari banyak orang, saat psikologinya pelan-pelan mulai bergeser. Hari ini, kita bakal ngobrol tentang itu. Tentang apa yang sebenarnya terjadi di pikirannya, saat dia sadar kalau dia kehilangan kamu. Awalnya, orang tuh nggak kehilangan seseorang dalam satu momen besar. Nggak kayak tiba-tiba klik dan semuanya hilang. Biasanya itu pelan-pelan, lewat jarak, lewat diam, lewat energi yang enggak lagi sama. Ketika seseorang menarik diri secara emosional, itu enggak langsung terasa. Awalnya dia masih mikir, mungkin kamu lagi sibuk. Dia masih yakin kalau semuanya di bawah kendalinya. Tapi lama-lama, sesuatu mulai terasa ganjil. Validasi yang dulu dia terima dari kamu tiba-tiba berhenti. Dan saat egonya nggak lagi diberi makan, panik kecil itu mulai muncul diam-diam. Di permukaan, dia mungkin tetap kelihatan tenang. Mungkin malah lebih dingin, lebih cuek. Tapi tenang itu cuma topeng. Karena dalam banyak kasus, jarak emosional yang ditunjukkan seseorang itu cuma bentuk pertahanan diri. Cara dia melindungi dirinya dari kenyataan bahwa mungkin dia udah nggak punya pengaruh sebesar dulu di hidup kamu. Dia mungkin ngetes kamu lewat candaan sarkastik atau unggahan kecil di media sosial yang sengaja dibuat supaya kamu lihat. Tapi di balik itu ada rasa takut. Takut kalau dia udah nggak jadi orang yang menempati ruang di pikiran kamu. Dan rasa takut itu perlahan ngikis kepercayaan dirinya. Setiap pesan yang kamu nggak jawab, tiba-tiba berubah jadi pertanyaan besar di kepalanya. Apakah dia udah move on? Apakah dia udah nggak peduli lagi? Apakah dia udah punya seseorang yang baru? Manusia, terutama yang peka secara emosional, bisa banget ngerasain perubahan itu. Dari nada, dari cara kamu jawab, bahkan dari diam kamu. Dan ketika dia sadar kalau kehilangan kamu, itu bukan cuma nyakitin harga dirinya, tapi juga nyentuh sesuatu yang lebih dalam, rasa berharganya. Karena begini, waktu seseorang sadar dia kehilangan orang yang dulu benar-benar hadir buat dia, yang dulu sabar, tulus, dan penuh perhatian, rasa yang muncul bukan cuma sedih, tapi juga penyesalan. Dia mulai ingat semua hal kecil yang dulu dia abaikan. Momen-momen kecil yang dulu terasa biasa aja, tapi sekarang jadi terasa mahal banget. Dia mulai ngulang lagi semua kenangan di kepalanya, bukan karena rindu aja, tapi karena dia nggak percaya. Gimana bisa sesuatu yang dulu hangat, sekarang jadi asing banget. Perlahan, dia mulai nyari cara buat nyambung lagi, mungkin dengan nyebut hal-hal kecil yang dulu cuma kalian berdua yang tahu. Atau ngetik pesan ringan yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya penuh makna tersirat. Masih ingat aku enggak? Atau kamu masih mikirin aku enggak? Sekilas, itu cuma basa-basi. Tapi di baliknya, itu bentuk recalibration. Usaha bawah sadar buat nyambungin lagi benang emosional yang udah putus. Karena waktu koneksi itu hilang, dia nggak cuma kehilangan kamu. Dia kehilangan versi dirinya yang dulu merasa berarti di hadapan kamu. Dan itu yang paling berat. Makanya, kamu bakal lihat perubahan aneh. Satu hari dia hangat banget, besoknya dingin lagi. Kadang dia kayak cuek, tapi di waktu lain malah nyari perhatian. Itu bukan main-main, itu kebingungan. Antara ego yang nyuruh dia buat pura-pura kuat,
dan hati yang pelan-pelan mulai takut kalau semuanya udah terlambat. Dia pernah punya kamu sebagai jangkar emosionalnya, dan sekarang jangkar itu udah dilepaskan. Jadi jangan heran kalau dia terlihat nggak stabil. Kadang kamu bakal lihat dia posting sesuatu yang seolah bahagia, foto tersenyum, caption penuh semangat, cerita yang kelihatannya dia udah move on. Tapi gini, ketika seseorang benar-benar damai, dia nggak butuh membuktikannya. Dia nggak sibuk tampil bahagia. Dia menjadi bahagia. Jadi kalau kamu masih lihat dia menampilkan kebahagiaan, itu seringkali cuma cara halus buat bilang, aku pengen kamu lihat aku, dan mungkin menyesal. Dan ya, itu pola yang sangat manusiawi. Campuran antara gengsi dan perasaan yang belum selesai. Di balik semua itu, dia sebenarnya lagi ngamatin. Ngamatin reaksi kamu. Ngamatin apakah kamu masih peduli. Karena ketakutan terbesarnya bukan kamu pergi, tapi kamu berubah jadi seseorang yang lebih kuat, lebih tenang, dan dia nggak lagi termasuk dalam hidup kamu yang baru. Rasa kehilangan itu dalam banget. Bukan cuma kehilangan hubungan, tapi kehilangan cerminan dirinya yang dulu merasa istimewa saat bersamamu. Dan di titik itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di kepalanya sendiri. Kenapa dulu aku sedingin itu? Kenapa aku pikir dia bakal selalu ada? Kenapa aku nggak hargai waktu dia masih bertahan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul pelan-pelan. Biasanya di tengah diam yang kamu ciptakan. Karena diam itu kuat banget. Bukan cuma karena nggak ada kata, tapi karena nggak ada lagi jaminan. Kebanyakan orang nggak sadar betapa dalamnya makna konsistensi sampai itu hilang. Ketika kamu berhenti ngejar, berhenti menjelaskan, berhenti bereaksi, dia akhirnya harus bercermin pada dirinya sendiri. Dan di situ, muncul yang namanya tanggung jawab emosional. Pelan-pelan dia mulai nyambungin titik-titik yang dulu dia abaikan. Hal-hal yang dulu kamu bilang, yang dulu dia anggap sepele, tiba-tiba masuk akal. Dan disitulah rasa bersalah itu mulai tumbuh. Dia mulai nanya-nanya tentang kamu ke teman-teman kalian, pura-pura santai padahal penasaran. Atau tiba-tiba nge-like postingan lama kamu, kayak isyarat kecil buat ngetes, apakah kamu masih peduli atau udah benar-benar lepas. Tapi di balik itu, ada satu kebenaran sederhana. Dia masih ingin merasa kamu peduli, walau dia belum siap ngaku kalau dia juga masih peduli. Yang menarik, ketika seseorang kehilangan pengaruh emosional atas orang lain, alam bawah sadarnya mulai nyari lagi hal-hal yang dulu dia tolak. Ketenangan kamu, kestabilan kamu, cara kamu hadir tanpa banyak kata, tapi bikin nyaman. Ironis kan? Dulu dia ngerasa itu biasa aja. Sekarang justru itu yang dia cari. Tapi bedanya, sekarang dia nggak kejar kamu secara terang-terangan. Dia kejar rasa itu. Rasa aman, rasa diinginkan, rasa dilihat. Dan disinilah titik pentingnya. Ketenangan kamu, bukan sikap dingin, tapi ketenangan yang tulus. Itu punya daya tarik yang besar. Bukan karena kamu main tarik ulur, tapi karena kamu udah berdamai. Kamu nggak lagi butuh pembuktian, nggak lagi minta pengakuan. Dan energi itu yang dulu dia ambil begitu aja, sekarang jadi sesuatu yang langka. Dia mungkin akan bandingin kamu sama orang lain, tapi nggak ada yang bisa nyamain perasaan yang kamu pernah kasih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu hadir sepenuh hati. Dan yang paling menyakitkan buat dia bukan cuma kehilangan kamu, tapi kehilangan rasa dilihat dan dimengerti yang dulu dia rasain waktu kamu masih ada. Kadang, seseorang baru sadar apa itu kehadiran sejati setelah semuanya hilang. Perhatian bisa dicari dari siapa aja, tapi kehadiran itu cuma muncul dari seseorang yang benar-benar hadir dengan hati. Dan sekarang, waktu kamu nggak lagi di sana, yang tersisa cuma hening. Hening yang penuh pertanyaan.
Kamu bakal tahu saat dia mulai sadar. Bukan dari kata-kata, tapi dari caranya berhenti berpura-pura. Dari senyum yang mulai kelihatan capek. Dari pesan-pesan yang terdengar seperti pamit, padahal isinya penyesalan. Itu cara halus dia bilang, "Aku ngerti sekarang." Mungkin tanpa suara, tapi kamu bisa ngerasainnya. Tapi ini bagian paling pentingnya. Cerita ini bukan lagi tentang dia. Sekarang tentang kamu. Tentang versi diri kamu yang tumbuh dari keheningan itu. Tentang seseorang yang akhirnya sadar bahwa nilai dirinya nggak perlu dibuktikan, cuma perlu disadari. Kehilangannya jadi pelajaran kamu. Kebingungannya jadi kejelasan buat kamu. Dan itu titik balik yang sebenarnya. Karena detachment yang sejati bukan berarti kamu nggak peduli. Tapi kamu tetap peduli, tanpa harus mengorbankan diri sendiri lagi. Jadi kalau nanti dia datang lagi, dengerin boleh, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu yang sekarang. Kamu udah tumbuh jadi versi yang lebih kuat, lebih tenang, lebih sadar. Dan kedamaian kamu sekarang itu bukti nyata dari pertumbuhan kamu. Karena seseorang yang udah gak butuh ngejar, itu seseorang yang akhirnya dihormati, bahkan oleh orang yang dulu ngelepaskannya. Kalau kamu ngerasa cerita ini nyentuh kamu, klik suka dan jangan lupa subscribe. Bukan buat algoritma, tapi buat ngingetin diri kamu bahwa kehilangan kadang bukan akhir. Kadang itu cara semesta nunjukin siapa kamu sebenarnya. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.